Daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembayan dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Hai adik-adik sekalian, ketemu lagi di ibadah kita minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat ya kak ya? Puji Tuhan loh, Tuhan sudah menyertai kita sekalian. Nah, sebelum kita mulai ibadah di minggu hari ini, mari kita semuanya berdoa. Ayo kita sikap berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih kami dapat berjumpa kembali dengan adik-adik balita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, biar Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami ini. Sekarang kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Tessa, karena adik-adik dan kita semuanya ini bersuka cita, ayo kita naikkan satu pujian. Ya, kita nyanyikan lagu Happy ya, Happy ya. Musik Kak Sis. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan ya, berarti semuanya tuh happy ya kak ya? Tentu dong, sekarang aja kakak juga happy. Kak Lama tuh happy Oh, kan? iya. Kak, karena happy, saya mau jalan-jalan nih kak. Wah, Mau ayo, keliling-keliling. ayo Kak. Mana, Kita mana? mau naik kereta Kak, tetapi nih saat kita Boleh. mau naik kereta, ya itu saatnya kita pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Karena ini tuh lagi pandemi COVID Kak, Oh, atau corona ini. iya, iya, iya. Kakak nggak mau kan kena penyakit Oh iya, corona. jangan. Oke. Iya. Baik, kalau begitu kita ambil masker kita dulu ya. Oke. Nah, kita pakai masker ini untuk salah satu cara mencegah tertular penyakit Ya. COVID corona. Ini Terima untuk Kak kasih. Tessa, kita mau nyanyi naik kereta. Ya. Adik-adik punya masker boleh dipakai ya. Jadi kalau pergi kemana-mana harus pakai masker ya kan? Iya Kak, jangan sampai kita tertular penyakit corona ini. Baik kalau begitu, mari kita menaikkan satu pujian, naik kereta api musik. Bahaya ya kak ya? Iya nih Kak. Kalau sopirnya si iblis, kita bisa masuk neraka kak. Iya Kak, aku nggak mau nih. Sakit semua nih badan Kak, masuk ke neraka, nubruk-nubruk jalannya nggak mau Kak. Kalau begitu kita naik keretanya Tuhan aja ya adik-adik. Ya benar sekali. Ya, kalau mau naik keretanya Tuhan, terus apa yang harus kita lakukan kak? Kita harus mendengarkan firman Tuhan Kak. Oh begitu ya? Iya. Baiklah kalau begitu, mari kita dengarkan firman Tuhan.
Siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita lepas ya maskernya karena kita sudah sampai di rumah, Nak. Ya, maskernya disimpan, kalau sekali pakai langsung dibuang ya, adik-adik ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih lagi untuk melakukannya di kehidupan sehari-hari kami. Kami berdoa juga untuk Kak Rahma yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar hanya untuk kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Silakan duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan tenanglah. Nah, kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Begini bunyinya. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Milit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Kerumen, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku, bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Adik-adik sekalian, dari cerita yang Kak Rama bacakan tadi, kita belajar tentang bagaimana Yefta menepati janjinya kepada Tuhan. Ya,
Walaupun Yefta itu sangat berat untuk menepatinya, tapi tetap dia menepatinya. Ya, kita akan mengingat kembali sebentar tentang Yefta dan anaknya. Adik-adik, ini adalah raja dari Bani Amon. Ya, bangsa Israel tinggal di tanah Gilead. Tetapi kemudian Bani Amon ini datang dan mengusir bangsa Israel, disuruh pergi. Dapat kalian bayangkan ya, wah kalau disuruh pergi dari tempat kelahirannya yang sudah lama ditinggali, sekarang dengan seenaknya orang-orang dari Bani Amon mengusir mereka. Mereka tentunya tidak mau. Ya, jadi akhirnya orang-orang Israel menemui Yefta. Ya, mereka menemui Yefta. Mereka menyampaikan kepada Yefta bahwa Raja Bani Amon menyuruh mereka untuk pergi dari tanahnya. Sehingga Yefta menjadi marah. Ya, menjadi marah. Dan dia memimpin tentara Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Saat berperang itulah saat Yefta memimpin bangsa Israel untuk berperang, Yefta bernazar atau bersumpah atau berjanji, jika Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, maka apapun yang keluar dari rumahnya untuk menyambut dia waktu pulang, dia akan persembahkan kepada Tuhan sebagai korban makanan. Nah, ini adik-adik ya, dia bersumpah bernazar seperti itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta. Senang Yefta, bangsa Israel juga senang atas kemenangan itu. Ya, tetapi ketika dia pulang adik-adik, nah ini ya, waktu dia pulang, kalian lihat di sini. Nah, yang keluar dari rumahnya pertama kali adalah putrinya Yefta. Ya, putrinya Yefta. Waduh, Yefta jadi sedih sekali. Ya, dia meratapi, aduh, kok anakku yang keluar ya? Tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah berjanji, dia sudah bersumpah, dia sudah bernazar bahwa apapun yang keluar dari rumahnya pertama kali untuk menyambut dia pulang dari berperang, dialah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, walaupun berat, Yefta menepati janjinya. Jadi adik-adik, kita belajar dari satu tokoh ini, yaitu Yefta. Ya, saat kita mengucapkan janji harus ditepati. Terlebih lagi kalau kita berjanji harus hati-hati, jangan sembarangan mengucapkan janji. Karena apa? Jika janji itu berat untuk kita lakukan, kadang membuat kita jadi melanggar. Tapi yang penting mau kakak sampaikan di sini, seberat apapun kalau kalian sudah berjanji juga kakak berusahalah untuk menepatinya. Ya, nah baik adik-adik, sekarang kakak akan membuat satu prakarya di sini untuk mengingatkan kepada kita tentang satu tokoh ini, yaitu kita meneladani tentang Yefta. Ya, siapkan kartonnya. Di sini kakak siapkan karton. Ya, ini karton, ada karton. Warnanya boleh apa saja. Ada lem, ada stick es krim, ada gunting, ya, dan pensil warna. Baik. Yang pertama adalah karton ini kalian lipat. Ya, dilipat. Nah, dilipat jadi dua. Setelah dilipat, kakak akan menggambar hati di sini ya. Kakak akan gambar hati sebentar ya.
Nah, kakak gambar hati. Nah ya, separuh saja. Nah kalau sudah, terus kita gunting. Ya, kita akan mengguntingnya. Maka jadilah seperti ini. Ya, setelah digunting, kita akan tulis di sini. Siapa tadi namanya? Yefta. Ya, tulis dan kakak juga berikan ayat hafalan. Nanti kita bisa baca bersama setelah ini. Kita tuliskan Yefta dan ayat hafalannya adalah Pengkhotbah 5 ayat 4. Bentar ya, kakak tulis dulu. Nah, ini sudah kakak tulis di sini. Terus kemudian kita, nah jadinya seperti ini. Stik es krimnya kita beri lem, kita rekatkan seperti ini, sehingga nanti kita bisa pakai alat ini sebagai kipas juga. Yefta, Pengkhotbah 5 ayat 4. Mari kita baca ya, Pengkhotbah 5 ayat 4. Sebagai ayat hafalan dan sebagai pengingat bagi kita semuanya. Pengkhotbah 5 ayat 4 bunyinya, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi firman Tuhan menyarankan, kalau kalian tidak bisa menepati janji kalian, jangan berjanji. Ya, kita belajar dari Yefta. Dia sudah berjanji, ya, tapi dia juga bisa menepatinya. Walaupun sulit dan berat, dia menepatinya. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita dari ayat hafalan Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau kamu tidak bisa menepati janji, jangan berjanji. Baik, firman Tuhan minggu ini sampai di sini. Kakak harap kalian di rumah membaca kembali ya dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik persembahannya 2 kali ya. Pertama untuk persembahan ibadah minggu dan yang kedua untuk persembahan pembangunan. Nah, mari kita melakukan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, musik. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menyelesaikan ibadah ini ya. Kita sudah selesai adik-adik, tapi kita akan berdoa ya. Kita tutup tangan, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai sepanjang ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hikmat-Mu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bisa menepati janji kami. Dan kami mohon kekuatan Tuhan untuk memberikan kami kemampuan sehingga kami bisa menepati apa yang sudah kami janjikan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami juga mempunyai hikmat-Mu untuk tidak dengan ceroboh mengucapkan janji kami, tapi biarlah semuanya itu kami kembalikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa dari Tuhan untuk kegiatan KPAR supaya Engkau memberikan kelancaran, supaya Engkau memberikan juga kekuatan bagi kakak-kakak dalam merencanakan kegiatan KPAR. Juga Engkau memberikan hikmat-Mu terlebih lagi. Berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gereja kami, biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan roh-Mu
memberikan roh keberanian, memberikan roh tanggung jawab, memberikan roh kesatuan hati, sehingga semua dari kami bisa bersama-sama mendukung pembangunan gereja kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya dalam masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa juga bisa menjaga kesehatan, Engkau memberikan kekuatan dan ketaatan bagi setiap kami untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat, sehingga kami bisa terhindar dari COVID-19. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk orang tua kami, Tuhan, ayah dan ibu kami yang senantiasa mendukung kami. Engkau memberkati mereka semuanya dalam pekerjaan dan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, kami juga ucapkan syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan, Engkau berkenan dan bersuka cita atasnya, sehingga atas memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami akhiri ibadah Minggu pagi ini dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kakak, ibadah kita sudah usai ya Kak. Saatnya kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian Bapa. Bapak terima kasih.